Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Anggian Hakim, NPM G1D017041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah instrumentasi biomedis mengenai sistem organ dalam tubuh manusia. Terdiri dari 3. Yang pertama, sirkulasi, respiratori, dan juga digestif atau pencernaan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Pertama yaitu udara. Pertama masuk melalui lubang hidung, saluran pernapasan dengan mekanisme inspirasi di rongga hidung. Udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Seperti itu. Dari rongga hidung, udara selanjutnya akan mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring adalah tempat dilaluinya udara, pernapasan, dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing sesuai fungsinya. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Seperti itu. Glotis itu bukan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Seperti yang ada di laring pun juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam dan keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau terjadi kontraksi yang kemudian akan merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar seperti itu. Kemudian suara tinggi itu dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi begitu cepat. Sedangkan suara rendah itu berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara amban seperti itu. Dari laring itu udara masuk dalam trakea selanjutnya. Nah, di trakea ini terdapat kartilago namanya, yaitu tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini tetap terbuka, los. Sedangkan terdapat juga epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Ini ditutupi pula oleh silia di permukaannya dan juga mukus, yaitu cairan lendir, yaitu tujuannya adalah merangkap debu dan lain-lain. Inilah yang sering memfilter. Selia ini juga berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan untuk ke faring, tempat mukus tersebut atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukos, atau ketika kita tersedak itu mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu masuk ke dalam
paru-paru seperti itu. Selanjutnya alveolus merupakan kantong udara di ujung bronkeolus. Oksigen dari udara memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdiskusi dengan cepat melintasi epitelium dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah organ peredaran manusia, jantung, pembuluh darah, dan yang ketiga darah itu sendiri ya. Baik, selanjutnya jantung manusia terletak pada dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan pemiliknya. Bentuk jantung pada gambar, jika jantung dipotong, terlihat 4 buah ruang di dalamnya. Dan untuk mempelajari berlanjut, kita ubah penggambarannya seperti berikut ini, dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar tersebut, 1, 2, 3, dan 4. Dan masing-masing ruang jantung ini, yang pertama adalah serambi kiri, kemudian ada yang kedua adalah serambi kanan, yang ketiga bilik kiri, dan selanjutnya adalah yang keempat bilik kanan. Jadi ada 4 bagian. Nah, agar darah tidak tercampur, maka jantung itu memiliki katup jantung ya. Berikut letak masing-masing katup jantung tersebut, arah aliran darah. Nah, selanjutnya cara kerja jantung. Fungsinya adalah memompa darah ya, kita ketahui bersama. Jantung juga mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung akan memompa seperti itu, memompa darah. Kemudian ada kontraksi atau sistole, di mana otot jantung menegang sehingga jantung mengerucut sehingga letak darah masih dalam bilik. Jadi ada relaksasi dan kontraksi itu adalah sistem pemompaan yang terus-menerus yang ada dalam tubuh manusia. Seperti itu, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga paru-paru ya, organ pendukung jantung. Bentuknya seperti ini, letaknya maksudnya, yang ada di manusia, paru-paru dan jantung. Nah, di sini jenis pembuluh darah yang kita akan selanjutnya pelajari. Pertama adalah arteri atau nadi, tempat keluarnya dari jantung. Seperti ini gambarnya, yaitu pembuluh nadi yang terbesar yang namanya aorta. Kemudian ada nadi atau arteri dan kapiler, pembuluh darah sangat kecil penghubung ke organ-organ tubuh manusia. Ukurannya sangat-sangat kecil gitu ya. Dan ada pembuluh balik yang mengantarkan darah ke jantung setelah menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian ada lagi arteri pulmonalis, mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian ada pembuluh vena pulmonalis dari paru-paru ke jantung. Nah, seperti inilah gambaran, dan ini adalah salat relaksasi atau berdenyut. Seperti yang di awal tadi, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi seperti ini secara kerja. Saat relaksasi, terjadinya relaksasi,
darah dalam keadaan ada di serambi kanan dan serambi kiri. Nah, katup terbuka ya. Kemudian saat kontraksi, bentuk jantung agak kempes gitu untuk memompa dikeluarkannya darah itu ke paru-paru dan juga ke seluruh tubuh. Jadi ada dua jalan. Kemudian ada kembali lagi ke jantung. Nah, seperti inilah prosesnya terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut pada tubuh manusia. Proses peredaran darah selanjutnya, serambi kiri menuju bilik kiri, menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan, kemudian lanjut kepada bilik kanan, laju menuju arteri pulmonalis kembali, menuju paru-paru, dan di situ ada pernapasan dan menuju vena pulmonalis. Nah, pola atau proses tersebut akan selalu terjadi seperti itu. Nah, warna darah ya selanjutnya. Jika warna darah merah, maka banyak menunggu oksigen atau O2 atau sari-sari makanan. Ya, jika warna darah itu biru, lebih ke biru-biruan, banyak mengandung CO2 berarti, atau minus sari-sari makanannya, lebih dikit sari-sari makanannya. Nah, saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen yang diisi kembali pada darah, diikat oleh darah, dan sehingga darah merah kembali karena banyak mengandung oksigen gitu ya yang kita hirup. Saat itulah karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung kita. Nah, di saat yang bersamaan, saat darah menuju seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena masih banyak mengandung oksigen. Namun, setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, maka darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 sehingga akhirnya berwarna biru gitu. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai sistem pencernaan dalam tubuh ya. Pertama, makanan itu masuk ke mulut, kemudian menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm menghubungkan rongga mulut dan lambung. Dan ke dalam kerongkongan ini ada gerakan meremas-remas ya oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan itu masuk ke dalam lambung. Nah, jadi berikutnya adalah lambung. Lambung adalah bagian dari pencernaan yang paling elastis di dalam tubuh kita, yang mana bentuknya seperti kantong gitu ya, seperti huruf J. Nah, dalam lambung terjadi pencernaan mekanis secara kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh kotak lambung yang meremas dan dalam tubuh kita, dan secara kimiawi itu oleh kelenjar getah lambung itu yang akan mengolah makanan yang mengandung enzim-enzim, yang mana enzim pektin memecah protein menjadi pepton, kemudian renin untuk mengendap susu menjadi kasein, asam klorida HCl untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan kita dalam tubuh. Nah, setelah makanan diproses oleh lambung, kemudian selanjutnya makanan dicerna pada usus halus ya. Usus halus merupakan usus terpanjang ya. Kenapa? Karena dalam usus halus terdapat cairan khusus yang mampu menyempurnakan pencernaan makanan. Karena usus halus juga terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan gitu. Nah, fungsi-fungsi dari masing-masing itu karena panjang ya. Usus 12 jari ini panjangnya sekitar 20
65 cm. Fungsinya adalah mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas tentunya, dan mengandung enzim-enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa, dan enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase untuk lemak mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah itu getah empedu itu dihasilkan oleh hati untuk mencerna lemak gitu ya, empedu. Selanjutnya adalah usus kosong atau jejunun, terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan, panjangnya 2,5 cm untuk mencerna makanan dari usus 12 jari tadi. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sel-sel makanan. Nah, di seluruh permukaan dindingnya ini terdapat ujung pembuluh darah untuk menyerap sel-sel makanan, dan seri-seri makanan ini diedarkan dalam aliran darah untuk seluruh tubuh, seperti itu. Jadi apa yang kita makan itu tersebar ke seluruh tubuh kita untuk energi. Nah, setelah itu masih ada sisa dari pencernaan kita itu. Nah, usus besar ini untuk menyerap lagi cairan, vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan dari yang diserap oleh usus halus. Terdapat juga bakteri E. coli di dalam usus besar untuk proses pembusukan sisa makanan. Bakteri baik maksudnya ya. Nah, jadi setelah itu ada menghasilkan feses atau kotoran akan dikeluarkan di dalam tubuh manusia yang tidak perlu itu.